berdaulat, Indonesia yang berdikari, dan Indonesia yang berkepribadian hanya akan dapat tercapai dan terwujud apabila kita bergerak bersama. Dan inilah saatnya bergerak bersama. Marilah kita kembali kepada Indonesia yang satu, Indonesia Raya. Kita kuat karena bersatu. Kita bersatu karena kita kuat. Presiden terpilih Joko Widodo menanggapi santai pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo yang menyatakan akan menjegal pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Menurut Jokowi, ia telah dipilih oleh rakyat dan bekerja untuk rakyat sehingga ada kekuatan rakyat yang akan mendukungnya. Terlebih, sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah sistem presidensial sehingga presiden memiliki posisi yang kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendahnya dukungan politik. Jokowi juga mengingatkan pasca Pilpres, semangat yang dibangun hendaknya semangat untuk sama-sama membangun dan memperbaiki bangsa, bukan untuk saling menjatuhkan. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo dalam wawancaranya bersama media asing mengungkapkan niat pihaknya untuk menghambat pemerintahan Jokowi JK. Adik Prabowo Subianto ini menyindir kasus korupsi pembelian bus Transjakarta buatan Tiongkok saat Jokowi masih aktif menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia menyebutkan akan menggunakan kekuatan untuk menginvestigasi dan menghambat pemerintahan Jokowi JK. Sistem kita ini sistem apa? Sistem presidensial kan? Iya kan? Yang pertama itu kamu harus ngerti. Kemudian yang kedua, semangat kita mestinya setelah Pilpres selesai, semangatnya semuanya harus sama untuk memperbaiki negara ini, membenahi negara ini, mensejahterakan rakyat kita, semuanya harus semangatnya ke situ. Tidak ada semangat JK-menjeka, nggak ada. Mestinya udah nggak ada. Nanti tarungnya 5 tahun lagi, tarung lagi, nggak apa-apa. Ayo semangat JK-menjeka. Pikir saya nggak ngerti pikiran seperti apa kalau semangatnya JK-menjeka. Ini untuk rakyat loh, untuk bangsa, untuk negara. Ini bukan kepentingan Jokowi kita. Kemenangan koalisi pendukung Prabowo yang menguasai komposisi pimpinan di DPR dan MPR ternyata belum memuaskan adik Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menyatakan hendak menghambat pemerintahan Jokowi JK. Setelah mengendalikan mayoritas kursi di parlemen, langkah koalisi pendukung Prabowo selanjutnya ialah menggagalkan pemerintahan Jokowi JK. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadikusumo yang dikutip dari 2 media asing, The Wall Street dan Reuters. Hasim bahkan akan menggunakan penegak hukum di Indonesia untuk menyelidiki dugaan penyimpangan yang dituduhkan pada Jokowi selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun, pernyataan kontroversial Hasim itu langsung mendapat bantahan dari Wakil Ketua DPR Fadly Zon. Menurut Fadly, pernyataan adik Prabowo tersebut bersifat pribadi. Itu pendapat pribadinya Pak Hasim, berarti bukan dari KMP ya? Iya. Saya kira, dan setiap orang kan berhak untuk berpendapat. Jadi bukan mau menjegal semua program, tidak. Kalau program yang bagus pasti kita dukung, gitu ya. Kalau saya tegaskan sekali lagi, program-program pemerintah yang bagus pasti kita dukung, yang pro rakyat apalagi, yang misalnya pro petani, ya, pro nelayan, pro buruh, gitu ya. Kita pasti akan dukung. Meski demikian, publik diminta untuk tidak khawatir. Pakar hukum tata negara yang juga Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimli Asidiki menilai segala ancaman yang diarahkan kepada pemerintahan Jokowi JK kelak justru baik untuk proses demokrasi jangka panjang. Anggap mencemaskan sekarang ini, justru ada hikmahnya. Ada kemungkinan, tapi kan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke, maksud tidak Prof. Ya, karena tidak bisa hanya pendapat satu orang menentukan perjalanan bangsa kita, kan nggak bisa begitu. Paket pimpinan MPR dan DPR yang kini disapu bersih oleh koalisi Prabowo memang membuka celah untuk menghambat pelantikan Jokowi JK yang dijadwalkan pada 20 Oktober mendatang. Setidaknya, ada 3 celah yang bisa dimainkan oleh koalisi pendukung Prabowo untuk menggagalkan pelantikan Jokowi JK. Namun, Ketua MPR Zulkifli Hasan memastikan pelantikan Jokowi JK akan berjalan lancar. Tim Liputan, Metro TV. Ya, apakah pernyataan Hasim Joyo Hadikusumo tersebut
yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini merupakan konfirmasi bahwa akan ada upaya untuk menghambat pemerintahan Jokowi JK, terutama setelah dikuasainya parlemen. Kita akan membahasnya kali ini dengan Ariza Patria, Ketua DPP Partai Gerindra. Selamat malam. Selamat malam. Ariza. Baik, terima kasih sudah hadir. Pak Tamrin Amal Tamagola, terima kasih sudah hadir. Selamat malam, Pak. Ya, kemudian ada Pak Widodo Eka Cahyana, Pakar Hukum Tata Negara. Selamat malam. Pak Widodo. Baik, kita akan mulai perbincangan ini dengan menghadirkan dulu atau kita lihat bersama-sama dulu apa yang disebutkan atau yang disampaikan oleh Hasim Joyo Hadikusumo. Lebih lengkapnya berikut ini. Ya, ini bentuk ini. Tahan dulu, yang tadi terakhir kita lihat bersama, mungkin bisa dimunculkan lagi, nanti tahan dulu. Ada kalimat sebenarnya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kita akan menginvestigasi dengan seluruh kekuatan dan juga akan menghambat, to obstruct. Nah, yang ini ingin kita tanyakan, ini apa maksudnya sebenarnya Bang Riza? Kalau sebelumnya kita sudah menakar bagaimana berdialog, bagaimana menakar hubungan eksekutif legislatif, setelah muncul statement seperti ini, akhirnya publik jadi curiga lagi. Jangan-jangan memang benar ada untuk upaya untuk menghambat ini. Yang pertama perlu saya jelaskan di forum yang baik ini bahwa tidak pernah dari pihak kami Gerindra atau Koalisi Merah Putih berpikir apalagi bertindak untuk menjegal pemerintahan Jokowi JK. Ya. Kita kebetulan memang mendapat kesempatan untuk mimpin di DPR dan MPR ya. Melalui proses yang cukup panjang, justru itu satu niat yang baik dalam rangka check and balance. Ya. Yang selama ini citra lembaga tersebut cukup negatif dan juga dianggap bagian dari pemerintah atau stempel pemerintah. Itu tadi ada terakhir tadi disebutkan bahwa akan itu dikatakan kepada Reuters ini, we will use our power to investigate and to obstruct. Ini yang dikatakan kepada Reuters di jadi soal kita memang ingin menjadi oposisi yang aktif karena memang tugas parlemen adalah ada 3 kan, legislasi, budgeting dan pengawasan ya. Yang selama ini kita ingin bisa berbuat lebih banyak tentu untuk kepentingan bangsa dan negara. Jangan diartikan bahwa oposisi aktif atau di parlemen aktif dianggap ingin menjegal, tidak ada pikiran sejauh itu ya. Saya kira itu kutipan kalimatnya adalah to obstruct, to investigate dan jadi obstruct. Maksudnya begini, menghambat. Ya, jadi pengertian menghambat itu bukan menghambat dalam arti jalannya pemerintah. Justru kita ingin kebijakan-kebijakan Jokowi JK adalah pro rakyat, pro kerakyatan ya, sesuai dengan Undang-Undang Pasal 33 dan lain sebagainya. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat banyak, tentu kami ingin membantu pemerintahan ini agar kembali kepada realnya, yaitu mengontrol dan mengoreksi. Saya kira tidak lebih dari itu. Jadi jangan diartikan terlalu berlebihan ya. Baik. Kalau niatnya memang begitu, kenapa tidak disampaikan seperti yang disampaikan Bung Riza saja, kan itu jelas tadi kalau disampaikan begitu. Saya kira selama ini kan kita menjelaskan semua, mulai dari Pak Prabowo, Pak RB, Pak Amin, semua dalam forum terbuka, termasuk Pak Hasim. Sebetulnya kalau kita tahu ya, Pak Hasim itu orang yang sangat baik, sangat bijaksana. Cuma Pak Hasim memang bukan politician ya. Jadi bahasanya sangat lebih tegas, lebih lugas. Sehingga kalau orang tidak mengerti diartikan lain. Tapi tidak, justru Pak Hasim itu orang yang sangat baik dan bijaksana. Dan dia bukan tipe yang menyerang, apalagi menjegal. Bukan tipe seperti itu. Bukan tipe seperti itu ya. Iya, Pak Hasim bukan seperti itu. Jadi cuma ada persepsi yang salah saya kira. Saya kira tidak seperti itu. Pak Tamrin lihatnya seperti apa Pak Tamrin? Apakah ini mengkonfirmasi dugaan-dugaan sebelumnya, karena ketika saat pemilihan MPR DPR juga ramai, publik khawatir begitu kan, ada upaya yang berlebihan dari 3 fungsi sebenarnya dari parlemen itu, tapi setelah itu kemudian dijawab tidak akan ada itu. Lalu muncul yang terakhir seperti ini, ada statement atau yang dikutip oleh Reuters gitu loh. Iya. Nah, kira-kira menurut Anda seperti apa? Publik agak dibingungkan ya oleh berbagai pernyataan yang kadang-kadang sangat berseberangan gitu. Ada beberapa tokoh pentolan dari Koalisi Merah Putih yang membuat pernyataan yang sebenarnya tidak bersahabat gitu.
Nah, tapi ada juga pernyataan semalam saya dengar dari Pak Martin Huta Barat, sekarang saya dengar dari Bang Rizal. Ini pernyataan yang nadanya lain gitu. Jadi saya pikir barangkali ada masalah koordinasi dan komunikasi di dalam Koalisi Merah Putih sendiri, atau khususnya di Partai Gerindra, sehingga tidak ada seorang juru bicara yang bisa mewakili benar-benar suara itu gitu. Nah, saya pikir itu perlu dibenahi. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya apa reaksi dari Jokowi JK dan koalisi pendukungnya terhadap pernyataan-pernyataan seperti itu. Kalau yang saya baca dari pernyataan Pak Jokowi itu dia bilang bahwa dia akan tetap kokoh dengan prinsip tidak bagi-bagi uang dan tidak bagi-bagi kursi kekuasaan, tapi dia bersahabat. Karena ini semua ini rakyatnya, karena dia sudah terpilih sebagai presiden. Jadi saya kira yang paling penting adalah apa reaksi dari Jokowi dan JK terhadap ini. Mereka tenang. Mereka cool. Mereka tidak akan terpengaruh, dan memang itu yang paling bagus, karena yang paling bagus adalah bagaimana mencurahkan pikiran, tenaga, dan sumber daya untuk program-program yang sebenarnya bagus yang sudah dicanangkan oleh Jokowi JK ini. Jadi saya kira kalau saya anjurkan ke masyarakat jangan terlalu terganggu dengan berbagai statement seperti ini. Barangkali mungkin dia maksudkan untuk konsumsi pembaca luar negeri dalam bahasa Inggris dan kemudian dia menggunakan kata. Tapi saya kira saya juga setuju dengan. Jadi menurut Anda ini hanya slip of tongue atau apa? Enggak, saya pernah diundang makan sama Pak Hasim di kantornya, dan kita ngobrol lama sekali untuk satu diskusi di UI. Saya juga punya kesan itu bahwa dia orangnya sangat lembut dan dia orangnya sangat hati-hati gitu, ya agak jauh berbeda dengan Prabowo. Tapi kalau kita ingat juga tidak hanya statement yang di situ, ada di dalam statement itu juga yang menyebutkan ada seperti mengungkit begitu ketika ada kekecewaan pemenangan dalam pilkada saat itu. Nah, ini yang juga ada diungkit di situ. Artinya ada motif kecewa, motif marah sebenarnya. Iya, tapi juga bisa dibaca begini. Itu Jokowi itu saking bersihnya sampai orang tuh mencari-cari. Itu masalahnya. Jadi saking bersihnya itu jadi orang bingung, ini apalagi kira-kira yang bisa, nggak ada. Nah, tapi saya kira kalau dari sebagian besar dari Koalisi Merah Putih dan juga dari Gerindra punya semangat untuk bersatu dan kita bersahabat untuk Indonesia yang lebih baik, saya kira nggak masalah. Oke, baik, nanti saya akan ke Pak Widodo, tapi kita harus break terlebih dahulu. Tetaplah bersama pemirsa di Prime Time News.